Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari berbahagia ini, kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita dalam keadaan masih bernafas. Kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu yang terus berjalan ini, usia kita yang terus bertambah ini, bertambah pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang terbatas ini, izinkanlah khatib berwasiat untuk kita semua, wabil khusus untuk saya yang bertugas pada hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an semenjak 14 abad yang lalu telah menyampaikan kepada kita semua, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati sebelum benar-benar sebagai seorang muslim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang terbatas ini, insyaallah khatib akan menguraikan sekilas tentang menakar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibrahim bin Adam menuturkan sebuah kisah yang sangat epik menurut saya. Sebelumnya kita perlu tahu juga siapa itu Syekh Ibrahim bin Adam. Di dalam kitab Qisasul Awliya itu disampaikan bahwa ternyata Syekh Ibrahim bin Adam ini dulu waktu muda adalah mawaris dari sebuah kerajaan Islam dari Yaman. Tapi karena cintanya pada ilmu, kecintaannya pada ilmu agama, fikih, hadis, Quran, dia memutuskan untuk meninggalkan tahtanya demi ilmu, demi pengetahuan agama. Sehingga dia belajar ke Irak, belajar ke Madinah dan Makkah al-Mukarramah. Waktu muda Ibrahim bin Adam ini sehabis subuh beliau melakukan riyadhah, jalan-jalan pagi, jogging sendirian sembari menikmati sejuknya udara di pagi itu di padang pasir. Beliau berjalan sambil berzikir, keasikan jalan pagi
waktu terus berjalan sehingga beliau tidak sadar sudah melakukan perjalanan yang cukup lama, sehingga beliau lupa arah pulang. Padang pasir sebagaimana kita ketahui, di tengah-tengah padang pasir, bayangkan, tanpa ada petunjuk, tanpa kompas, maka kita tidak akan bisa menemukan jalan untuk balik ke tempat asal kita mulai melakukan perjalanan. Maka itulah yang dialami oleh Ibrahim bin Adham ketika muda. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah jalan untuk kembali ke rumah, untuk kembali ke kontrakan. Ya Allah, tunjukkanlah. Qadarullah, Allah menampakkan dari matanya terlihat sebuah gubuk. Dari jauh dia lihat ada sebuah gubuk, maka ada secercah harapan di hatinya. Nah, mudah-mudahan ini petunjuk untuk bisa balik ke rumah. Datanglah dia ke gubuk kecil itu, tapi apa yang dia dapati? Di gubuk itu ada seorang bapak tua. Didekati lagi, ternyata bapak tua ini buta. Didekati lagi, ternyata dia juga lumpuh. Dilihat di sekitar gubuknya itu, di tengah padang pasir itu, gubuk tersebut tidak ada makanan, tidak ada minuman, juga tidak ada pakaian. Semakin bingung dia. Ini orang tua ditelantarkan atau dibuang oleh keluarganya. Kemudian orang tua ini merasa ada yang datang mendekati kepada dia. Siapakah Anda? Ibrahim bin Adham mengatakan, saya hamba Allah yang tersesat, wahai bapak tua. Saya Ibrahim bin Adham, seorang pelajar dari Yaman. Ngomong-ngomong, bolehkah saya bertanya, wahai bapak tua? Itu pertanyaan yang diajukan oleh Ibrahim bin Adham. Apa itu? Kata Ibrahim bin Adham, kenapa bapak tua selalu membaca zikir Alhamdulillah? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiran mimman khalaq. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menganugerahkan begitu banyak nikmat, kebaikan, kesempurnaan pada diriku ini. Saya bertanya, kenapa Bapak selalu mengucapkan zikir tersebut, sementara saya lihat Bapak buta, Bapak lumpuh, tidak punya saudara, tidak punya makanan, tidak punya minuman, sendirian di padang pasir yang luas ini. Maka si bapak tua ini berkata, wahai anak muda, betapa banyak manusia di muka bumi ini punya mata, tapi matanya digunakan untuk maksiat, untuk melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara saya, seumur hidup saya, mata ini selalu saya gunakan dalam rangka berjihad di jalan Allah, melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah, membaca kitab-kitabnya lewat mata ini, menulis kitab juga dengan mata ini, mengajar juga dengan mata ini. Lalu bagaimana tidak saya akan banyak bersyukur kepadanya? Memang sekarang mata saya buta. Wahai anak muda, saya yang lumpuh ini, kaki ini selalu saya gunakan untuk kebaikan, berjalan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Betapa banyak dari manusia diberi kaki yang sehat oleh Allah, tapi kakinya tidak digunakan dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Lalu bagaimana saya tidak akan bersyukur, tidak akan banyak berterima kasih kepada Allah? Wahai anak muda, betapa banyak manusia yang punya akal, tapi akalnya tidak digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Sementara
sepanjang hidup saya, akal ini dalam rangka menegakkan kalimat Allah, membantu banyak orang, memudahkan berbagai banyak urusan orang, menulis ilmu-ilmu Allah, mengajar banyak orang. Dan bagaimana saya tidak bersyukur? Betapa banyak dari manusia yang punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk mengingat Allah. Hatinya tidak digunakan untuk banyak menafakuri kekuasaan keagungan Allah. Sementara hati saya selalu berzikir Allah, 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 Allah. Itulah makanya anak muda, di usia saya yang tua begini, saya selalu bersyukur. Tidak ada waktu, tidak ada menit yang terlewatkan tanpa mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiran mimman khalaq. Terima kasih ya Allah atas anugerah hidup yang begitu hebat yang Engkau berikan, atas kesehatan yang Engkau berikan, atas panca indera yang Engkau berikan, nikmat yang begitu banyak. Itulah sekiranya yang pantas yang keluar dari lisan saya ini. Maka termenunglah Ibrahim bin Adham. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang bapak tua ini berkata, "Wahai anak muda, tolong lihatkan. Tadi ada cucu saya. Dialah yang membantu saya selama ini. Tolong dilihatkan di sekitar gubuk ini. Masih adakah dia?" Maka dicari oleh Ibrahim bin Adham, ternyata cucu ini sudah meninggal. Disampaikan kepada bapak tua tadi. Bapak tua tadi pun menangis sejadi-jadinya dan dia pun meninggal. Maka menjelang hari sore, Ibrahim bin Adham masih bertahan di gubuk tadi. Datanglah sebuah kafilah dengan kuda. Beberapa kuda datang menghampiri gubuk tadi. Turunlah orang-orang dari kuda tadi dan berkata, "Bagaimana bapak kami yang di dalam gubuk tadi?" Ibrahim bin Adham mengatakan, "Beliau barusan sakaratul maut dan sudah meninggal." Mereka berkata, beliau adalah guru saya. Beliau bernama Syekh Abu Kilabah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sepenggal kisah yang diceritakan oleh Ibrahim bin Adham ini? Pelajarannya adalah tidak ada waktu bagi kita sebetulnya tanpa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kadang-kala kita itu meremehkan. Kita acuh dengan nikmat yang Allah berikan. Kita malah begitu perhatian pada kekurangan diri kita. Kita perhatian pada keterbatasan diri kita. Perhatian kita habis untuk itu, memikirkan kekurangan dan keterbatasan tersebut, sehingga tidak ada waktu bagi kita untuk bersyukur. Kita syukuri kesehatan yang Allah berikan. Kita syukuri betapa jantung ini masih berdetak dengan normal. Kita syukuri betapa mulianya, betapa agungnya Allah mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki kita. Kita syukuri betapa murahnya, maha pemurahnya Allah dengan oksigen yang diberikan kepada kita. Nikmat bersama keluarga, orang tua yang baik, pasangan yang baik, anak-anak yang baik, begitu pula dengan tetangga yang baik, teman kerja, mitra yang baik, pekerjaan yang baik yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka mestinya tidak ada waktu bagi kita tanpa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Al-Ilmul Awliya yang ditulis oleh seorang perawi hadis terkenal, Al-Imam At-Tirmidzi, beliau menulis kitab ini, beberapa kitab beliau, salah satunya adalah Al-Ilmul Awliya. Beliau menafsirkan tentang ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
La in syakartum, jika engkau bersyukur, la'azidannakum, maka aku tambah, kata Allah. Wa la in kafartum, jika engkau kufur kepadaku, diberi nikmat tidak pandai bersyukur, jauh dariku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka beliau menafsirkan la'azidan itu bagaimana? La'azidannakum, maka akan aku tambah. Beliau mengatakan di dalam sebuah hadis dengan perawi beliau sendiri, karena beliau adalah perawi hadis, dikatakan bahwa setiap nikmat yang kita syukuri di muka bumi ini, maka kelak akan datang kembali kepada kita dalam bentuk yang sama, dalam jumlah yang sama, dalam keadaan bercahaya. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka syukurilah. Beliau membagi syukur itu menjadi dua. Ada syukur kecil. Syukur kecil itu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita mengucapkan Alhamdulillah dengan muka yang berseri-seri, bahagia. Itu syukur kecil. Tapi syukur dalam makna yang sesungguhnya, kata Imam At-Tirmizi, syukur itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu dikatakan bersyukur ketika dia menjalankan perintah Allah. Apa-apa yang disuruh oleh Allah, dia kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Maka itulah orang yang bersyukur. Ketika Allah menyuruh kita sholat, maka kita sholat dengan baik, dengan khusyuk. Ketika Allah memerintahkan kepada kita bayar zakat, wa aqimis shalah wa atuz zakat, dirikan salat, bayar zakat, maka tidak ada lagi yang namanya hati yang berat, perasaan khawatir, tapi langsung sami'na wa ata'na, tunaikan zakat kita ketika sudah senisab dan sehaul. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur itu tidak cukup hanya dengan kalimat hamdalah, tidak cukup dengan wajah yang berseri-seri ketika diberi nikmat oleh Allah, tapi syukur itu adalah bersungguh-sungguh kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalangan para ulama bertanya, duluan mana, syukur apa sabar? Sabar dulu apa syukur dulu? Al-Imam At-Tirmizi menjawab, syukur dulu baru sabar. Kenapa? Karena syukur itu menjalankan perintah Allah. Sabar itu adalah menahan diri dari melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna syukur dan sabar yang sesungguhnya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak nikmat yang Allah berikan, tapi kita terkadang tidak punya banyak waktu untuk mentafakuri, untuk merenungkan betapa maha pemurahnya Allah kepada kita. Kita fokus saja pada kekurangan diri kita, fokus saja pada impian-impian yang belum kita capai, target-target duniawi yang belum kita raih. Tapi adakah kita berterima kasih kepadanya? Terima kasih ya Allah atas hidup yang baik ini, tenang. Terima kasih ya Allah atas keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Terima kasih ya Allah memiliki orang tua yang baik, penyayang kepada kami. Terima kasih ya Allah, betapa banyak saudara-saudara kami tidak bisa sekolah seperti kami, tapi kami bisa sekolah setinggi-tingginya seperti yang kami inginkan. Perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur, hati lebih tenang, jiwa lebih damai, kita pun lebih mantap dalam beribadah, dalam kita adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.